Assalamualaikum, konnichiwa minasan. Kembali lagi di channel IHA Japan, channel bagi kalian yang ingin belajar bahasa Jepang dari nol. Baik, di video kali ini kita belajar pola kalimat bahasa Jepang bab 7. Langsung aja kita mulai dari pola yang pertama atau pola kalimat yang pertama. Nani nani de nani nani mas. Partikel de di sini itu artinya dengan. Dengan alat apa kita melakukan suatu kegiatan. Di bab sebelumnya kita sudah belajar partikel D juga untuk menunjukkan atau sebagai penunjuk dengan transportasi apa kita melakukan suatu kegiatan. D di sini artinya itu dengan alat apa kita melakukan suatu kegiatan. Contoh, Nihonjin wa nani de gohan o tabemasu ka? Orang Jepang makan nasi dengan apa? Haside tabemasu, makan dengan sumpit. Jadi D di sini itu artinya dengan alat apa kita melakukan suatu kegiatan. Contoh yang kedua, nani de terebi o surishimasu ka? Memperbaiki televisi dengan apa? Doraiba de surishimasu, memperbaiki dengan obeng. Contoh yang ketiga, Nihongo de sakubun o kakimasu, menulis karangan dengan bahasa Jepang. Jadi D di sini juga bisa ditunjukkan dengan media apa kita melakukan suatu kegiatan. Kalau contoh nomor 1 dan 2 itu menunjukkan dengan alat apa melakukan suatu kegiatan, di nomor 3 itu dengan media apa kita melakukan suatu kegiatan. Misalnya dengan bahasa Jepang, dengan bahasa Inggris, atau dengan kanji, seperti itu. Misal dengan kanji, kanji de sakubun o kakimasu, menulis karangan dengan kanji. Jadi D bisa ditunjukkan dengan alat apa atau dengan media apa. Selanjutnya, nani nani ni nani nani o agemasu. Partikel ni di sini itu artinya kepada, dan agemasu artinya memberikan kepada siapa. Contoh, Agus-san wa Rian-san ni purezento o agemashita. Saudara Agus memberikan hadiah kepada saudara Rian. Seperti itu. Jadi, ni di sini artinya kepada, agemasu artinya memberikan kepada siapa. Contoh yang kedua, watashi wa dadan-san ni omiyage o agemashita. Saya telah memberikan oleh-oleh kepada saudara Dadan. Seperti itu. Pola kalimat yang ketiga, nani nani ni atau kara nani nani o moraimasu. Ni di sini itu artinya dari. Kebalikannya ni di pola kalimat kedua. Di pola kalimat kedua artinya kepada, ni di pola kalimat ketiga artinya dari. Atau kara juga artinya dari. Nani nani o moraimasu. Moraimasu artinya itu menerima. Agemasu memberi, moraimasu menerima dari siapa maksudnya. Contoh, Rian-san wa Agus-san ni purezento moraimashita, atau Agus-san kara purezento moraimashita. Jadi bisa pakai ni, bisa pakai kara. Artinya saudara Rian telah menerima hadiah dari saudara Agus. Jadi di sini tuh bisa pakai ni, bisa pakai kara. Tapi agar lebih mudah dipahami, sebaiknya di sini itu menggunakan kara. Karena ketika menggunakan ni, kan artinya bisa kepada, seperti contoh pola kalimat kedua, bisa juga artinya dari. Jadi lebih baik untuk moraimasu itu menggunakan kara agar lebih mudah dipahami artinya. Contoh yang kedua, dadan-san wa watashi ni atau watashi kara omiyage o moraimashita. Saudara Dadan telah menerima oleh-oleh dari siapa? Dari saya. Paham? Jadi ni di sini artinya dari, kara juga artinya dari, nani nani o moraimasu di sini artinya menerima dari siapa maksudnya. Di sini di pola kedua ni artinya kepada, agemasu artinya memberikan kepada siapa. Bisa dipahami? Selanjutnya, nani nani wa watashi ni nani nani o kuremasu. Ni di sini itu artinya kepada. Kepada siapa? Kepada saya. Kuremasu artinya memberikan. Sama dengan agemasu yang juga artinya memberikan, bedanya agemasu itu kita
sebagai pelaku yang memberikan sesuatu atau kita sebagai pihak ketiga yang menjelaskan orang lain memberikan sesuatu kepada orang lain. Tapi kalau kuremas itu orang lain yang memberikan sesuatu kepada siapa? Kepada diri kita sendiri atau ke keluarga kita. Maka dari itu menggunakan kuremas. Contoh, Agus Susangwa watashi ni satsuo kuremas. Saudara Agus memberikan baju kepada saya. Nah, di sini kenapa dikasih tanda kurung? Karena ini opsional, bisa digunakan juga bisa tidak. Contoh, Agus Susangwa satsuo kuremas. Saudara Agus memberikan baju. Tanpa menggunakan watashi ni di sini, ketika sudah menggunakan kuremas, itu sudah artinya otomatis kepada saya. Jadi saudara Agus memberikan baju kepada saya. Watashi ni di sini opsional, bisa digunakan, bisa tidak. Karena ketika sudah menggunakan kuremas, di situ sudah menjelaskan artinya secara otomatis bahwa orang lain itu memberikan sesuatu kepada diri kita sendiri atau ke keluarga kita. Contoh yang kedua, Ana sangwa watashi ni hanao kuremas. Saudara Ana memberikan bunga kepada siapa? Kepada saya. Contoh yang ketiga, Suzuki sangwa watashi no ototo ni zashi yo kuremashita. Saudara Suzuki telah memberikan majalah kepada adik laki-laki saya. Karena adik laki-laki saya masih kerabat atau keluarga kita atau keluarga diri kita sendiri, oleh karena itu menggunakan kuremashita. Bisa dipahami? Jadi watashi ni di sini tuh bisa digunakan, bisa juga digunakan atau diungkapkan, bisa juga tidak. Nggak dikatakan atau nggak diungkapkan pun sudah menjelaskan ketika menggunakan kuremas itu berarti orang lain memberikan sesuatu kepada diri kita sendiri atau ke keluarga kita. Bisa dipahami? Contoh yang kedua, nani nani ni nani nani mas. Ini di sini itu bisa artinya kepada, juga bisa artinya dari. Kepada maksudnya untuk menunjukkan orang atau sasaran yang dituju atau yang diberi sesuatu sebagai sasarannya. Artinya dari itu untuk menunjukkan siapa orang yang memberi atau orang yang melakukan hal tersebut. Contoh, Agus Susangwa maibang kazoku ni denwa o kakemasu. Saudara Agus setiap malam menelpon kepada keluarga. Nah, ini di sini bisa ditunjukkan sebagai orang yang dituju atau yang diberi sebagai sasarannya. Sasarannya siapa? Kazoku, keluarga. Jadi di sini itu artinya kepada. Contoh yang kedua, watashi wa kino tomodachi ni tegami o kakimashita. Saya kemarin telah menulis surat kepada siapa yang dituju? Kepada teman. Jadi ini di sini artinya teman. Di sini artinya kepada. Saya kemarin telah menulis surat kepada teman. Danang sangwa tomodachi ni okane o kashimashita. Saudara Dadan telah meminjamkan uang kepada siapa? Kepada teman. Ini di sini juga artinya kepada. Jadi ni di pola kalimat kelima ini bisa artinya kepada, juga bisa artinya dari. Contoh yang keempat, watashi wa sensei ni nihongo naraimasu. Atau watashi wa sensei ni atau kara nihongo naraimasu. Saya belajar bahasa Jepang dari guru. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ni bisa artinya itu kepada, bisa juga artinya dari. Ketika artinya dari bisa diganti dengan kara karena sama-sama artinya itu dari. Saya belajar bahasa Jepang dari guru. Kan kalau misalnya di sini nih artinya kepada kan rada aneh ya. Jadi lebih pasnya nih di sini itu artinya dari. Saya belajar bahasa Jepang dari guru, bukan saya belajar bahasa Jepang kepada guru. Karena kita menerima sesuatu dari orang lain. Oleh karena itu, ni-nya di sini itu artinya dari. Contoh yang ketiga, Agus Susangwa dadang sang ni atau kara hong o karimashita. Saudara Agus telah meminjam buku dari saudara Dadan. Nah, di sini juga artinya dari. Karena kita menerima sesuatu dari orang lain, oleh karena itu, ni di sini artinya dari. Karena artinya dari bisa diganti
kara. Jadi bisa Agustus sang wa dadang sang ni hong o karimasta atau Agustus sang wa dadang sang kara hong o karimasta. Sama aja. Sama seperti pola contoh yang keempat, watashi wa sensei ni nihongo naraimasu, atau bisa juga watashi wa sensei kara nihongo naraimasu. Seperti itu. Jadi di pola kalimat kelima ini, ni bisa artinya kepada, bisa juga artinya dari, sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya pola keenam, mo nani masta. Mo di sini artinya sudah. Jadi pola ini digunakan ketika kita ingin menanyakan orang lain apakah sudah melakukan kegiatan. Caranya diawali dengan mo diikuti bentuk lampau. Contoh, mo sukudayo shimashita ka? Hai, mo shimashita. Apakah sudah melakukan PR atau apakah sudah mengerjakan PR? Ya, sudah melakukan. Cara jawabnya juga sama. Diawali dengan mo, lalu diikuti dengan bentuk lampau. Hai, mo shimashita. Contoh yang kedua, mo asa gohan o tabemashita ka? Apakah sudah makan pagi? Hai, mo tabemashita. Ya, sudah makan pagi. Karena di sini tabemashita, jawabannya ya mo diikuti dengan tabemashita. Hai, mo tabemashita. Artinya ya sudah makan. Contoh yang ketiga, mo kohi o nomimashita ka? Iye mada desu. Apakah sudah minum kopi? Iye mada desu. Jika belum, cukup dijawab dengan iye mada desu. Seperti itu. Baik, minasang, di sini ada latihan. Minasang bisa coba kerjakan latihan yang ada di sini dengan menuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar teman-teman yang lain juga bisa belajar bahasa Jepang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane.